Hawane enak, ya. Kadang memang kita capek, butuh liburan. Liburan ya Tat ya. Biar apa sih? Pikiran tenang Tat. Nah, lihat suasana alam kayak gini Pak Dadi ya. Ya. Semuanya rasanya koyo ijo. Nanggone Surabaya ketok gedung-gedung, ketok embong, pemane ketok. Iki tambah sumpek. Nah, tadi alhamdulillah hari ini kita bisa jalan-jalan, paling enggak meskipun cuma beberapa orang dari kita, paling enggak bisa refreshing ya tadi. Tujuannya apa sih refreshing itu? Kembali lagi ke ketenangan hati. Ya, ya apa sih caranya nang hati? Nah, macam-macam ya. Mungkin ini salah satunya. Cuman mungkin dari Ustadz sendiri, nek masalah ketenangan hati ini beripun. Monggo Tat, aku pingin neru ke sampean iki versi ini sampean, bukan versi saya ya Pak Dedi. Apa pemain versi ini pian tambah nemen. Versiku wae. Wah tambah parah, meresahkan Pak. Ketenangan hati. Kalau kita ambil dari Al-Quran, salah satu bentuk amalan atau yang menenangkan hati itu sebenarnya zikir. Itu kalau kita lihat di dalam dalil Al-Quran kan seperti itu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau ingin hatimu tenang lah, zikirlah. Sementara mana zikir luas. Zikir itu tidak harus kita duduk sambil ngadep ke barat, baca istighfar, enggak. Zikir itu maknanya luas. Termasuk diantaranya kita mentafakuri, merasa kita berada di alam bebas seperti ini. Kita merasa hati kita tenang dan kita sadar betul bahwa ini yang menciptakan adalah Allah. Itu zikir. Itu zikir. Seperti itu. Berarti ini bisa diartikan tadabbur alam. Tadabbur alam, betul. Tadabbur. Jadi mentadaburi alam, mentafakuri alam seperti itu. Nah, buat orang-orang yang kadang-kadang nun saya nggak ngerti, tadabbur itu apa sih? Tadabbur alam itu apa? Pengertiannya, definisi. Kalau kita ngomong orang-orang yang ngerti ya, oke, mereka ngerti apa itu arti tadabbur. Tapi kan kadang banyak orang juga yang ngerti apa sih artinya tadabbur. Ya, bahkan kalau kita ngomong ini kan termasuk apa yang ngarani ya? Istilah dalam keagamaan, dalam agama Islam. Teman sudah betul. Nah, dalam keagamaan Islam itu apa? Apa sih arti tadabbur sendiri itu apa? Tadabbur itu Terutama tadabbur alam gitu. ya, tadabbur alam ya. Jadi tadabbur itu ya istilahnya kita berusaha merenungi tentang makna alam yang sesungguhnya. Jadi alam ini ketika kita berada di alam bebas seperti ini, kita ngerti betul bahwa adanya alam semesta ini tidak serta-merta ada dengan sendirinya. Seperti itu. Itu makna tadabbur. Jadi ketika kita kemanapun, itu bisa menjadi tadabbur, tidak harus ke alam. Bahkan kita mempelajari suatu kasus, kita ingin mempelajari kasus itu secara detail, itu namanya tadabbur. Jadi pada poinnya tadabbur itu intinya memaknai. Ya, memaknai hakikat alam semesta ini. Jadi seperti itu. Tadabbur, maknanya tadabbur itu seperti itu. Memaknai apa hakikat dibalik penciptaan alam semesta ini. Ya memang, saya akui kalau kita lain ya, kita di kota dengan kondisi kita seperti ini santai gitu kan. Memang agak fresh ya, agak fresh. Jadi hiruk pikuknya yang kita tiap hari kita ketemu knalpot brong, arek kebut-kebutan ya tosa, meresahkan bisa tosa nih. Selesai meresahkan. Kasih. Enggak, tapi memang betul. Kalau saya sebagai orang awam, bukan sebagai orang yang ahli agama. Saya sebagai orang awam memaknainya bahwa oke, menurut jenengan kan tadabbur. Kalau saya menenangkan hati. Karena apa sih? Saya sudah terkungkung dengan rutinitas yang tiap hari itu terus. Akhirnya kan ada yang namanya titik jenuh. Pasti orang itu pasti ada punya titik jenuh. Nah, bagaimana kita melepas kepenatan? Itu macam-macam orang. Ada yang suka main game, Mobile Legends dan sebagainya. Ada yang suka ikut acara-acara, misalkan ada yang ikut senam aerobik, ada yang ikut goes, macam-macam kan.
Bahkan mungkin ada yang suka nonton TikTok tok guys, tenang. Ya. Padahal juga nggak manfaat. Mandok puyuh. Mangan dok puyuh, Ya, itu ada hobi. Ketenangan. Hobi-hobi kita, ya itu kan memberikan. Kalau orang bilang itu ada endorfin yang keluar dari tubuh kita, mengeluarkan zat itu tadi, membuat kita lebih tenang. Katanya begitu, katanya. Bu ini bener bu salah gak ngerti. Ya, ya. Tapi makna dalam Islam sendiri, ketenangan itu memang kalau menurut jenengan kan bisa didapatkan dari zikir. Ini kita apakah hanya berzikir? Apakah dengan tadabbur alam itu tadi memaknai alam tadi seperti yang disampaikan? Apakah ada hal-hal yang lain? Maksudnya hal-hal yang lain ini apa ini? Ya selain yang Ya, disampaikan betul. tadi berzikir dengan tadabbur alam atau apa? Ya, ya. Kan banyak hal. Mungkin saja dengan kita bersyukur itu adalah batu bentuk ketenangan hati kita. Bersyukur, kenapa? Misalnya, saya tidak usah ngomong orang lain, saya sendiri aja kadang kufur nikmat kok. Tidak usah ngomong orang lain, kadang saya sendiri aja kufur nikmat. Kita. Ya, nggak usah ngomong kita, saya aja wis. Aku ya, contoh anak, awakmu urusanmu. Duh. Nah, intinya kan begitu. Kadang manusia ini kan kufur nikmat. Sedangkan nikmat di depannya sudah jelas. Satu, udara ini, Ya. seseger Bisa ini. bernafas. Nang Surabaya, belum itu udaranya bisa jangkrik. Ini nih kok. Iku Tambah disebuli asap rokok, gak seger cuk. coba nang Surabaya nyedot. Oh iya. Ambu tahu wali. Nah, Ambu kok goreng. intinya dengan suasana seperti ini harusnya kan kita ini bersyukur. Nafas ini salah satu nikmat Gusti Allah yang kita sangat tidak disadari. Iya, gini Pak. Betul sekali. Saya pernah dengar dari satu kajian bahwa kalau kita bisa mensyukuri salah satu nikmat yang paling jarang disyukuri itu adalah nafas. Coba deh nafas ini ditarif. Per satu tarian itu 0,001 rupiah ya. Dalam satu hari kita harus berapa bayar rupiah? Nah, misalnya ditarif loh ya. Ya. Padahal Gusti Allah ini sudah baik sekali, kita tidak ngomong bayar sedikit nafas, bernafas dengan bebas. Cuman memang kadang kita hidup di kota kotor ya toh, dengan seperti itu makanya akhirnya ya itulah dengan kita sekarang ini so santai-santai kayak gini ya, sayang curang situ mas. Kopinya gak ono cok. Iya, sih. Ya. Section selanjutnya. Section selanjutnya. Usahakan Nah, toh. ini alhamdulillah. Jadi mungkin dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini yang dapat dari Ustadz Hadi Halilintar sama Pak Dedi juga yang menyampaikan bahwa tadi Ustadz Hadi menyampaikan ketenangan hati itu dari zikir. Ya, saya bisa memaknai bisa kami terima ya. Terus Pak Dedi tadabbur alam. Memaknai tentang alam ini bagaimana. Terima kasih kepada alam. Lain, memaknai itu bukan selalu berterima kasih, Mas. Betul. Betul. Nah, memaknai itu bukan selalu bilang, tapi kita merasakan, Merenungkan. bahwa kita ini loh ciptaan Gusti Allah. Bisa membuat hati kita ini tenang, terbebas dari pikuk-pikuk kepekerjaan ya toh. Pikuk kita yang setiap hari ngarani rutinitas kita lakukan. Paling tidak kan anggap aja lah. Menjelang maghrib ini kita santai-santai kayak gini gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ditemani dengan teman-teman yang baik. Sekarang baik, nanti habis ini gibeng-gibengan ya toh. Kan lain cerita. Lain cerita. Habis ini bully-bulian kan enggak salah. Alhamdulillah. Paling tidak seperti itu gitu. Iya. Ya semoga aja nanti habis ini saya bisa mikirkan tema lain ya tadi. Ya, ya. Soalnya temanya ini harusnya kita banyak-banyak dengan seperti ini banyak-banyak mengkaji baik tidaknya atau bagaimananya. Tapi nanti habis subuh pas yang saya khawatir enggak bangun. Duh. oh iya. Kalau sudah dikonsep. Oh iya. Dikonsep sama saja. Seperti itu ya. Nah, kita ini kan anggota bangsawan. Ya, Bangsane tangi awan. Oke? Ngoten nggih. Mantap. Mas Rian. Ya, leres. Matur nuwun sedaya. Kita salat maghrib. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.